Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut tidak mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam HUT PDIP, namun akan mengundang pada Kongres Partai yang akan datang. HUT Partai ini, karena dilakukan secara sederhana, kita tidak mengundang wakil pemerintah. Kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya. Karena Pak Prabowo itu insya Allah akan kita undang pada saat acara Kongres Partai. Karena acara HUT Partai itu untuk internal partai kita, sebagai media kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri, serta merancang berbagai macam kegiatan yang langsung menyentuh kepada rakyat. Dan kita buat secara sederhana. Di tengah HUT ke-52 PDI Perjuangan, sejumlah kadernya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi kasus korupsi. KPK juga telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Sejumlah pihak menilai ada aroma politisasi dalam penegakan hukum. Namun KPK selalu menegaskan kasus yang ditanganinya murni kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa kader PDI Perjuangan dalam kasus korupsi. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas LNG PT Pertamina tahun 2011-2021. Usai diperiksa, Ahok menjelaskan ihwal kasus dugaan korupsi yang mulai diketahui saat dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap Harun Masiku. KPK telah menggeledah rumah Hasto dan memanggil ulang Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka karena sebelumnya berhalangan hadir. Hasto pun berjanji akan memenuhi panggilan KPK pada tanggal 13 Januari esok. Selain Hasto, KPK juga telah memeriksa politisi PDI Perjuangan lainnya, yakni mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli pada tanggal 18 Desember 2024. Kala itu Yasona Lauli sempat menegaskan bahwa Masiku berada di luar negeri. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menuding ada sejumlah kasus yang melibatkan kader PDIP yang kasusnya telah dilaporkan ke KPK dan diharapkan agar segera diusut. Kami juga menegaskan di sini bentuk dukungan dan apresiasi terhadap KPK untuk segera menyelesaikan terkait dengan tunggakan-tunggakan kasus di era pimpinan KPK sebelumnya. Namun, sejumlah pengamat politik tidak menampik pemberantasan korupsi cenderung mengikuti arah politik. PDI Perjuangan yang kini tidak berada di kekuasaan akan menjadi target dari penegak hukum. Bahwa ini murni agenda penegakan hukum, tidak ada kaitan dengan motif politik. Tapi apa betul? Karena antara kata dengan perbuatan itu berbeda. Seringkali tidak seindah kata-kata apa yang disampaikan seperti itu. Mungkin karena nasibnya PDIP yang hari ini yang paling ditakuti menjadi oposisi, akhirnya banyak kader-kader PDIP yang mungkin sekarang dan yang akan datang akan jadi bulan-bulanan dari target KPK. Walaupun ada kader-kader PDI Perjuangan yang diperiksa, itu akan jadi perjuangan hukum oleh PDI Perjuangan, tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan atau tidak direspon dengan perjuangan politik. Maka ada baiknya atau sangat baik bila aparat hukum juga melaksanakan hal-hal terkait itu dimasukkan dalam sebuah tindakan hukum, bukan tindakan politik. Selama ini KPK selalu dengan tegas menyebutkan bahwa kasus yang ditanganinya murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politis. KPK juga menyebut pemanggilan saksi dan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan penyelidikan, saksi, dan bukti yang didapatkan. Tim TV One mengabarkan.